Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak membawa shalom, membawa damai sejahtera Kristus melimpah dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupanmu, dalam masa mudamu, bahkan dalam pekerjaan usahamu. Karena saya membawa kabar sukacita, kerinduanku atau kerinduan Bapa di surga untuk saudara diberkati dalam hidup ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami kasihi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa arah Roh Kudus menyederhanakan firman Tuhan hari ini, membuat firman Tuhan ini menjadi berkuasa mengubahkan hidup mereka. Bahkan hamba berdoa, urapi hambamu, lidah bibir perkataannya penuh kasih, kuasa dan penuh hikmat dari Allah mengalir dengan derasnya. Bahkan hamba berdoa sepanjang hari ini, hari yang penuh berkat, hari yang penuh mukjizat, hari yang penuh dengan jawaban doa, agar apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Kristus, mukjizat Tuhan Yesus nyatakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara, keluarkan Alkitabmu. Tema kerinduan pada hari ini adalah didamaikan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya suka sekali ayatnya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Sebuah kisah dalam perjanjian lama, namanya Abimelek, yang dulu mengizinkan Ishak tinggal di wilayahnya, kini mengusirnya pergi. Oleh berkat Tuhan atasnya, tanah yang digarap Ishak menjadi sangat produktif, Ishak menjadi sangat kaya, pengaruhnya menjadi makin besar, sehingga yang menjadi sasaran iri dengki penduduk di negeri itu. Abimelek pun memerintahkannya untuk meninggalkan tempat itu bersama seluruh keluarganya dan orang-orangnya. Bayangin betapa kecewanya Ishak, namun tidak dapat dilakukan apapun kecuali pergi. Ishak memutuskan tidak mempertahankan haknya meski ia berhak melakukannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Dalam Matius 22 ayat yang ke-9, dalam terjemahan Inggrisnya menggunakan kata neighbor atau tetangga, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Roma 12 ayat yang ke-18 mengatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, Alkitab katakan hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Keputusan Ishak pada awalnya kelihatannya sebuah hal yang merugikan, tapi di kemudian hari nyatanya mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Tanpa disangka Abimelek datang untuk mengajukan perdamaian dengannya. Saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan bahkan dapat mendamaikan kita dengan orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan orang-orang yang benci sama kita, iri sama kita, gak suka sama kita, menyebarkan fitnah sama kita. Kalau hidup kita berkenan kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan turun tangan mendamaikan saudara dengan orang lain. Seringkali kita tidak dapat menghalangi orang benci sama kita. Seringkali kita gak dapat menghalangi orang iri sama kita. Walaupun mungkin sudah berkata, saya sudah berbuat baik Pak Pendeta, saya sudah melakukan yang bisa saya lakukan sebagai manusia. Tapi kita bisa memohon campur tangan Tuhan, agar sama seperti Ishak mengalami campur tangan Tuhan, namun dia tetap berbuat baik, berniat baik, dan ia melihat tangan Tuhan membela hidupnya. Hari ini apapun yang saudara perbuat, orang yang benci sama saudara, orang yang iri sama saudara, orang yang gak suka sama saudara, tetaplah berbuat baik, tetaplah jadi orang baik, tetaplah lakukan yang baik. Karena kalau Tuhan berkenan sama hidup saudara, Tuhan akan mendamaikan bagi saudara. Tuhan membayar lunas keputusan Ishak yang berbuat baik. Dengan apa? Dengan mendamaikan orang-orang yang membenci dia. Saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Tuhan yang sama tetap hidup sampai hari ini. Dia akan membayar lunas ketulusan hatimu. Dia akan membayar lunas kesetiaanmu. Dia akan membayar lunas kegiatanmu yang baik, perbuatanmu yang berkenan di hadapannya. Yang perlu kita lakukan, tetap berbuat baik, tetap menjalankan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tetaplah berkenan di hadapan Allah. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang,
maka musuhnya pun didamaikan oleh Dia. Kalau hari ini bosmu, teman kantormu, bahkan teman pelayanmu, bahkan orang-orang lain menyerang engkau, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi balaslah yang jahat dengan yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan selamat tetap menjadi orang tulus. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kasihi. Jadilah kuat, jadilah setia, jadilah beriman. Jangan lupa like dan komen segmen kerinduanku ini, karena semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen, secara algoritma YouTube akan makin banyak menyebarkannya, dan kami bisa terus membagikan kabar baik, membagikan kabar sukacita. Bukan hanya feel good, tapi feel God. Bukan hanya merasakan baik, tapi merasakan Tuhan yang punya surga. Crazy in love with you. Bye-bye.